Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi di channel YouTube Nyinau Semesta. Masih bersama saya, Provokator Fisika Arif Al-Fatah. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang telah digunakan untuk simulasi KSM 2021 kemarin. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube Nyinau Semesta agar bisa mengikuti perkembangan video selanjutnya. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Yaitu dalam soal yang pertama ini diberikan sebuah soal bahwa sebuah objek benda dalam bentuk konikal yang terpancung atau kerucut yang terpancung dengan diameter, ya, diameter bawahnya adalah dA, kemudian diameter atasnya, atapnya itu adalah dB, jadi totalnya ada dB, dan ketinggiannya yang tersisa dari kerucut itu adalah H. Nah, jika objek tersebut itu ditaruh di dalam timbangan A, ya, dengan massa A, jadi ini memiliki massa, jadi ini dB, kemudian di sini dA, kemudian di sini H. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ini ditaruh di sebuah wadah, ya, sebuah wadah ini memiliki massa A, massanya diperhitungkan, dan di sini massanya B juga diperhitungkan. Panjangnya ini LB, yang sini LA, ini LB, ini LA. Nah, ini ditaruh di sini dengan massa M, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah jika sistem itu seimbang di titik poin 0, ya, maka pertanyaan adalah berapakah density atau massa jenis dari kerucut yang terpancung ini. Jadi pertanyaan adalah berapakah massa jenisnya. Jadi seperti itu. Maka ini dengan mudah, ya, bisa kita cari dengan mudah bahwa Anda bisa melihat ini terkait dengan torsi, ya, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu terjadi keseimbangan. Karena di sini ada beberapa massa. Yang pertama ini ada berarti ada berat dari kerucut terpancung, ya, Wm, kemudian ini ada Wa, dan nanti akan dilawan oleh Wb. Jadi seperti itu. Maka kita bisa ikutkan di sini sebuah persamaan kesetimbangan torsi, ya, jadi keseimbangan torsi. Maka di sini to A, ya, miliknya A. Kita misalkan ngasih simbolnya itu adalah di sini adalah C. Jadi kita simbolkan misalkan ini C, massa C. Jadi ini adalah benda C. Begitu. Nah, maka to A itu digabung dengan to miliknya C, ya, karena di sebelah kiri itu nanti nilainya akan seimbang, kan jawabannya ini seimbang, balance. Seimbang dengan to miliknya B. Nah, konsep dasarnya kan seperti itu. Nah, kemudian dari torsi ini, karena keseimbangan, ya, torsi ini, maka ini gayanya adalah gaya F miliknya A, di mana F-nya itu adalah nanti kita ketahui bersama adalah W, ya, WA. Kita langsung ganti aja WA, misalkan WA dikali jaraknya adalah LA. Ya, jadi di sini ada gaya berat yang ke bawah WC, ini WA. Nah, berarti WA dikali LA, kan kita tahu bersama bahwa yang namanya rumus to, ya, rumus to itu adalah to sama dengan F-nya kali jaraknya, atau R atau L atau macam-macam, ya, jaraknya. Maka kita dari rumus ini kita kembangkan yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri sini, sebelah kiri ini acuan ini dilawan sebelah kanan, begitu aja untuk memudahkan. Maka di sini ada WC kali LL-nya adalah LA, karena apa? Jaraknya sama. Jaraknya sama. Sehingga di sini ini LA. Maka dengan cara sama ini adalah WB, kemudian ini LB. Nah, di dalam soal ini ada massa. Kita masukkan massanya langsung. Maka ini menjadi MA kali G, Anda sudah tahu. Kemudian ini LA, kemudian plus. Nah, di sini adalah MC kali G, ini LA sama dengan MB kali G, ini LB. Nah, ini ada yang sama di dalam samanya adalah nilai percepatan gravitasi, maka bisa kita langsung coret seret.
Nah, maka sehingga yang tersisa adalah, karena kita mau mencari ini MA disesuaikan dengan pilihan gandanya nanti ada LA-nya masih tetap ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat kalau dalam tampilan ini adalah sama, sehingga sebenarnya bisa dicorekkan, tapi di pilihan gandanya itu tidak dibuang, sehingga kita tetapkan saja seperti itu. Nah, yang kita cari adalah masa jenisnya ya. Jadi row miliknya C yang kita cari adalah itu, kita cari adalah row miliknya C. Maka ini Anda tahu bersama bahwa massa ketika dihubungkan dengan ini massa ya, massa ketika dihubungkan dengan row, maka adalah row kali volume C, volumenya ini. Oke, kita masukkan, berarti row C volume C kali LA sama dengan di sini berarti MB kali LB. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita yang mau mencari adalah di bagian row-nya ini saja. Kita lihat di dalam soal ini semuanya sudah ada. MA ada, LA ada ya. LA juga ada, ini MB-nya ada, LB apa. Yang belum ada adalah volume C. Nah, ini yang agak lama. Di sini agak lama. Jadi kita mencari volume dari ini, volume kerucut terpancung ini. Kita ubah dulu dalam settingannya ini, berarti menjadi row C ya, volume C LA. Ini saya pindah ke kanan sehingga menjadi MB kali LB negatif MA kali LA. Nah, sekarang kita cari ya volume untuk C ini tidak lain dan tidak bukan adalah volume dari kerucut yang terpancung tersebut. Ya, jadi ini di sini itu biasanya disimbolkan B, kemudian sisi miringnya sini adalah A. Terus setelah itu jari-jari yang sebelah bawah ini adalah R besar. Kemudian yang atas ini adalah R kecil. Berapakah volume dari yang terpancung ini? Ini nanti Anda bisa mencari sendiri. Saya langsung ambilkan yang hasil jadinya. Ya, jadi yang langsung hasil jadinya. Yaitu rumusnya itu adalah kalau seperti ini, maka volume total itu adalah sepertiga pi kali B, tingginya ini B. Kemudian dalam kurung ini dikali, berarti ini yang bawah kuadrat, kemudian perkalian antara jari-jari atas dan jari bawah, kemudian yang atas dikuadratkan. Jadi seperti itu. Maka kalau Anda lihat dalam gambar ini ya, sehingga Anda bisa melihat dari gambar ini, maka volume C, nah kita bisa tuliskan sepertiga pi, B-nya adalah H ya, B-nya adalah H, berarti H, R-nya kalian DA, berarti R-nya adalah setengah DA kuadrat, berarti setengah DA kali setengah DB ya, gitu kan, plus berarti plus setengah DB kuadrat ya kan, begitu ya. Nanti ini silakan, ini ada otak-atik, nanti Anda akan mendapatkan suatu volume sebesar itu volumenya ini kan setengah, ini setengah kali setengah itu seperempat, ini setengah dikuadratkan seperempat, ini setengah kuadrat juga seperempat. Maka ketika Anda keluarkan nanti berarti 4 kali berarti 12, ini seper 12 pi H ya gitu, kemudian DA kuadrat plus DA kali DB plus DB kuadrat. Jadi begitu. Ini adalah volume C. Nah, kalau volumenya C ketemu, otomatis ini kan bisa langsung ya, volumenya C ketemu, berarti bisa kita masukkan langsung di sini. Sehingga row miliknya C dikali volume C,
Oke, saya masukkan berarti menjadi 1/12 pi h dalam kurung lagi dA kuadrat plus dA kali dB plus dB kuadrat kemudian dikali LA sama dengan MB kali LB dikurangi MA kali LA. Nah, inilah bentuk persamaannya yang lumayan cukup panjang ya. Jadi lumayan cukup panjang. Setelah itu kan kita hanya mencari rho C ya, berarti tinggal dipindahkan ke sebelah kanannya ini alias dibagi. Jadi ini digunakan untuk membagi, sehingga kita mendapatkan suatu kerapatan sama dengan ya, silakan ini dipilih. Ini bagi, nanti bagi menjadi pengali. Jadi setelah bagi dia menjadi pengali. Atau saya tuliskan dulu ya, Berarti ini MB kali LB, MA kali LA. Kemudian ini langsung kita hitung, berarti menjadi 1/12 pi h LA dalam kurung dA kuadrat dA kali dB kemudian plus dB kuadrat. Ya, kita sesuaikan dengan pilihan gandanya. Ya, Anda harus menyesuaikan dengan pilihan gandanya. Yang ada kira-kira yang manakah itu, kira-kira seperti itu. Kita setting. Ya, berarti ini kita pindahkan ke atas. Ya, pindahkan ke atas. Sehingga ini 1/1 berarti menjadi 12 MB kali LB MA kali LA per gitu kan, berarti pi h LA ya, pi h LA dalam kurung dA kuadrat dA kali dB plus dB kuadrat. Nah, maka yang sama adalah poin yang manakah ini dari hasil akhirnya ini, yaitu poin yang B. Jadi jawabannya adalah yang Oke, soal yang kedua sekarang kita lihat ya. Jadi di sini ada suatu sistem ya, suatu sistem sama kayak yang tadi, mirip-mirip kayak tadi, cuma sekarang dikaitkan dengan medan magnet. Jadi berapakah besar medan magnet yang bekerja pada kumparan sini, kumparan di sini, berapakah biar seimbang. Yang kita ketahui bersama ini adalah prisma dipancung. Kalau tadi silinder dipancung, kerucut dipancung, sekarang prisma dipancung. Nah, maka konsepnya bagaimana? Konsepnya kita lihat nih di soal ini. Suatu kumparan terdiri dari 39 buah ya, 39 buah. Ini adalah N. Ya, jadi di sini itu ada N 39. Ini yang melilit ini maksudnya, melilit ini. Nah, kemudian setelah diketahui N, itu yang diketahui lagi adalah tegak lurus sistem ini, titik ya, ini titik. Kalau titik berarti nanti medan magnetnya adalah ini titik berarti keluar, jadi begini, keluar begini. Arusnya nanti kemana dulu arusnya? Nah, arusnya kita lihat, arusnya adalah dari kita bisa sini ya, pakai sini muter sini, maka dia akan muter sini arusnya. Nah, sehingga ketika Anda bisa lihat ini, ketika titik berarti keluar, arusnya ini berarti gayanya ini adalah ke bawah. Kalau ini dikaitkan dengan berat, mengapa kok berat? Karena ini terkait dengan berat di sini. Di sini terkait dengan berat. Ya. Ini nanti juga terkait dengan gaya berat, berarti dilawannya ya, dilawannya itu adalah dengan gaya yang ke bawah ini.
Jadi dilawannya adalah dengan gaya yang ke bawah sini, F Lorentz-nya, tidak dengan yang ke atas. Yang ke atas itu nanti ini terkait dengan tegangan tali, ya, ini terkait dengan tegangan tali. Yang kita ambil adalah yang pada bagian ini aja. Jadi ini nanti sudah dengan tegangan tali, sudah teredam dengan tegangan tali. Sekarang yang kita lihat adalah yang ini bagian ke bawah, berarti ini F gravitasi, sedangkan yang di sebelah sini ini adalah F Lorentz, gitu ya, gaya Lorentz. Intinya seperti itu aja. Ini hanya perbandingan antara gaya ini. Kemudian terkait dengan L-nya, L-nya itu berarti nanti masuk ke berapa? L-nya kita lihat, L-nya di sini dengan lebarnya ya, 4,9. Jadi L-nya adalah ini. Ini L. Jadi sepanjang sini ada gayanya sini. Sepanjang ini. Ini berarti L-nya adalah 4,9. Kemudian ada lagi yang diketahui dalam soal. Sistem pertama kali seimbang ketika arus listrik dalam kumparan adalah 0. Pertama seimbang 0. Pertama seimbang ketika arusnya 0. Ketika saklar dalam kondisi tertutup on, maka mengalir arus. Jadi pada awalnya ini tidak ada ini, kondisinya ketika ini masih mati, ini diam, seimbang. Jadi ketika ada arus yang mengalir, maka kan kondisi awal tadi seimbang, kemudian ada arus, maka dia otomatis akan ketarik ke bawah. Nah, biar seimbang kan begitu ya. Ya, ini I-nya sudah ada, ini I-nya sudah ada, ini I. Biar seimbang, maka benda dalam bentuk prisma atau piramida terbuat dari besi bermassa jenis. Ini ada rho-nya di sini. Ada rho dengan sisinya masing-masing sudah ada. Jadi ini 5, 5, 4, 4. Tingginya adalah 6. Setelah percepatan gravitasinya juga sudah ada G. Nah, itu harus taruh di sini biar imbang. Sehingga nanti ini terjadi keseimbangan di sini. Seimbang. Terus seimbang, tinggal kita mainkan berarti ya. Jadi permainan antara gaya kanan gaya kiri. Jadi F Lorentz sama dengan F gravitasi. Gaya Lorentz ya, kan ini ada unsur B, kita yang mau nyari kan B nih. Berapakah medannya B? Ada B, ada I, ada L. Ada L. Ya, berarti ini B, I, L. Rumus seperti biasa. Tegak lurus, ini medan magnetnya dengan kumparan dan arusnya, maka sinnya tidak dipakai. Kemudian ini adalah M kali G. Akan tetapi ini untuk satu kumparan atau tidak ada lilitannya. Nah, di dalam soal ini ada lilitannya 39. Karena di lilitan berarti ini ditambahi N, B, ya, I, L. Jadi ini untuk satu lilitan. Padahal ada N lilitan. Nah, di sini yang diketahui adalah rho. Ya, sehingga ini kita menggunakan, dan massa dari piramida terpancung atau terpotong ini tidak ada. Maka kita gunakan seperti tadi, menggunakan konsep massa jenis rho kali volume piramida kali G. Sekarang kita masukkan semuanya. Akan tapi jangan sampai lupa ya. Jangan lupa, ini semuanya harus diubah dulu. Ini semuanya harus diubah. Ini masih dalam bentuk gram per cm kubik, maka ini harus diubah. Ini berarti rho-nya adalah 7800 kg per meter kubik. Ini sudah. Kemudian yang ini juga harus diubah jadi meter, berarti 49 10 pangkat min cm, berarti 3 nih ya, 3 meter. Jadi begitu. Sudah semuanya, arusnya sudah 0,61, sudah oke. Sekarang kita tinggal dimasukkan saja ya. N-nya kita masukkan, oke, 39. B-nya dicari, I-nya 0,61, L-nya itu adalah 49 10 pangkat ini
min 3, sudah semuanya. Row-nya adalah 7800. Nah, volume bendanya belum ada. Nah, volumenya bendanya belum ada. Nah, ini kita kalikan dulu dengan G-nya dulu aja. Ini berapa kita cari nanti ya. 9,8. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari volume dari piramida yang terpancung. Apa rumus dari volume piramida yang terpancung? Ini silahkan Anda nanti cari di internet atau di mana itu ya, nanti rumus itu apa ya, rumus dari volume terpancung itu apa ya, nanti bisa cari sendiri di sumber-sumber yang banyak tersebar di internet itu, bahwa ketika ada suatu benda dalam bentuk piramida seperti ini dan dia terpancung, maka ini kita kasih simbolisasi ya. Simbol di sini misalkan ini adalah tingginya T-nya 6, kemudian ini kita ambil misalkan ini sisi 1, sini juga sisi 1, yang sini sisi 2, ini juga sisi 2. Jadi ini seperti itu, yaitu sisi 2. Nah, Anda silakan lihat, cari di literatur itu bahwa volume untuk prisma yang terpancung atau volume yang prisma terpotong itu adalah, volume prismanya yang terpotong adalah 1/3 T ya, 1 min S2 per S1 kali, kalau Anda tanya, loh, dapat dari mana rumusnya? Nah, Anda cari sendiri aja pokoknya di matematika ya. Di sini kita orang fisika tinggal memakai pangkat 3 per S1 kemudian dikurung. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita masukkan angkanya, maka 1/3 tingginya itu 6 ya, tingginya 6, kemudian ini 1 min ini 4, ini 5, kemudian S1 nya adalah 5 kuadrat, kemudian ini 4 pangkat 3 per 5. Nah, ini silahkan nanti Anda hitung pakai kalkulator sendiri, silahkan dibuktikan sendiri ya, jangan dibuktikan sendiri, maka nanti akan Anda dapatkan itu sebesar 122 cm3. Ya, ini pakai cm, mengapa? Karena ini cm semuanya. Nah, sehingga kita ubah ke meter ya, menjadi 122 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, kalau udah ketemu semuanya gini, tinggal dimasukkan saja, berarti ini tinggal dikali 122 10 pangkat min 6. Ini tinggal menghitung biasa ya, dalam perhitungan biasa. Maka Anda nanti akan mendapatkan B itu adalah sebesar 8 Tesla, yaitu jawabannya adalah yang C. Untuk pertemuan video kali ini kita bahas dua saja. Jadi yang pertama terkait dengan yang tadi, ketemunya adalah yang B, yang kedua, kemudian yang ini adalah yang C. Jadi seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinawa Semesta. Saran dan kritik silakan Anda komenkan di bagian komen kalau masih ada kekurangan, atau Anda langsung bertanya melalui nomor WA kami. Ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.